Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan juga cukup banyak mereminder teman-teman, kemana Ali Reza Firauja. Memang pada turnamen elit akhir-akhir ini, ia tidak ikut serta dalam turnamen, tetapi pada titel Tuesday kemarin, ia peringkat 2 setelah Daniel Dubow. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah mahakarya teman-teman, permainan terbaik pada tahun 2019. Ali Reza Firauja menghadapi Mila Jarkovic, pecatur Serbia. Kita jangan melihat lawannya teman-teman, tetapi yang coba ditunjukkan di sini bagaimana langkah brilian beruntun yang dimainkan Ali Reza Firauja. Sehingga mungkin itulah alasan terbesar mengapa chess.com memilih partai ini sebagai partai terbaik pada tahun 2019. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ali Reza Firauja mengulangkan dengan pion ke-4 dibalas pion ke C5, pertahanan Sisilia, kuda ke F3, pion ke D6 dan kuda ke C3. Dilanjutkan A6 saat ini. G3 mempersiapkan fianchetto gajah, B5 langsung juga mungkin mendorong pion ke depan mengancam kuda sehingga D4 dimainkan. Pertukaran pion diterima, kuda memukul kembali dan gajah ke B7. Yaitu ke depan juga langsung juga menusuk benteng, gajah ke G2, kuda ke F6. Dilanjutkan dengan rokade saat ini, E6. Mungkin mengaktifkan gajah ke depan lalu rokade. Benteng ke E1 dimainkan, mensupport pion ke depan, dan kuda ke D7, menghentikan pion untuk disupport. Apabila teman-teman di posisi ini saya akan tunjukkan kepada Anda, dihiraukan ancaman ini semisal gajah ke E7 pengembangan mempersiapkan rokade, maka jelas E5 teman-teman. Sekarang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh hitam. Apabila pion memukul pion, maka jelas gajah memukul gajah, pion memukul kuda. Di sini terlebih dahulu kuda memukul pion. Pion memukul kuda, lalu gajah memukul benteng. Dan kita lihat teman-teman bahwa di sini putih unggul kualitas. Oke? Dan bagaimana jika di dalam posisi ini gajah memukul gajah, maka jelas pion memukul kuda. Dan kita lihat pion ini, prospek untuk tempo mengancam menteri sehingga gajah memukul pion. Simpel saja, raja memukul gajah dan di sini pun sudah unggul satu perwira. Tetapi ada juga langkah yang cukup powerful teman-teman, yaitu dengan kuda memukul pion. Dimana setelah diterima, maka benteng memukul pion skak. Raja ke F7, maka benteng memukul pion. Dan di sini pun tetap bahwa putih lebih baik mengancam menteri. Waktu yang sama juga di sini raja masih mengancam gajah. Dan kita kembali teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi ini dimainkan dengan kuda ke D7. Dilanjutkan dengan A4 saat ini langsung menantang pion. Lagi-lagi semuanya penuh perhitungan. Di sini pion diterima. Bagaimana bang jika dimajukan pion ini? Memang jika kuda mundur, maka pion dapat aktif ke A5 mempersolid. Tetapi di sini Ali Reza sudah memperhitungkan, yaitu dengan kuda ke D5 teman-teman. Dengan ide demikian, apabila pion memukul kuda menerima pengorbanan, maka pion memukul pion open skak. Gajah menutup, maka kuda ke F5, gajah akan hilang. Apabila kuda ke E5 menutup akses benteng, maka kuda memukul pion skak. Raja ke F8, gajah ke H6. Lihat teman-teman, di sini ada double skak ke depan mengancam menteri. Menteri ke C8, maka F4 saat ini mengusir kuda. Kuda ke G4, maka di sini kuda ke E6, double skak. Sehingga setelah raja berpindah, menteri memukul kuda. Dan kita lihat, itulah pentingnya kuda sebelumnya sudah menghalangi menteri melindungi kuda. Dan di sini pun komplit bahwa putih lebih baik. Pion memukul kuda, maka benteng memukul kembali. Di mana disupport oleh menteri, gajah, jelas posisi dari hitam betul-betul tidak dapat diselamatkan. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Di posisi ini hitam masih mencoba dengan pion memukul pion dan dilanjutkan benteng memukul pion langsung. Gajah ke I7 saat ini mempersiapkan rokade ke depan. Benteng ke B4 mengancam gajah. Kuda ke C5 mensupport juga gajah. Dan apa yang dilakukan Ali Reza teman-teman? Ya, benteng memukul gajah teman-teman. Kuda memukul benteng dan pion ke E5 saat ini. Lihat, membuka aksi gajah mengancam kuda.
D5 saat ini menutup, maka lagi-lagi coba Anda pause video ini. Apa kira-kira opsi terbaik putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Ya, selamat bagi menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion pusat. Lihat pengorbanan ini. Pengorbanan seperti Mikhail Tal sehingga Ali Reza seringkali disebut sebagai titisan Mikhail Tal. Kita menerima pengorbanan kuda ke F5 saat ini. Kita lihat mengancam pion. Rokade juga raja melindungi pion, maka saat ini gajah memukul pion teman-teman. Dan kita lihat cukup banyak ancaman. Di sini juga masih mengancam kuda dan lihat perwira hitam ini. Begitu stuck dan perwira putih cukup aktif untuk menyerang raja hitam. Gajah ke C5 dilanjutkan teman-teman. Bagaimana bang jika benteng mencoba menyelamatkan kuda? Maka jelas menteri ke G4. Ancaman skakmat. G6 maka kuda memukul gajah skak. Menteri menerima ada langkah spektakuler E6 teman-teman. Dengan ide apabila pion memukul pion, maka jelas benteng memukul kembali, cukup fatal ke depan. Dan apabila juga di dalam posisi pion maju, maka jelas gajah ke E3. Lihat, benteng berpindah, maka menteri ke F3, kuda pun akan hilang ke depan. Dan ini pun sangat berbahaya pion ini. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Ali Reza muda. Di mana permainan ini berlangsung, Ali Reza masih Iran ya. Gajah ke C5 dimainkan oleh hitam karena apa? Tidak ada opsi yang lebih baik. B4 lagi-lagi menawarkan pengorbanan. Gajah mundur teman-teman. Bagaimana jika diterima? Maka idenya ialah dengan menteri ke G4. Ancaman skakmat waktu yang sama mengancam gajah. G6 maka kuda ke H6 skak. Raja ke G7. Di sini terlebih dahulu gajah ke G5. Langkah spektakuler. Apabila menteri berpindah menyelamatkan diri, kita ambil ke A5 dengan syarat mengancam juga gajah juga melindungi gajah, maka gajah ke F6 skak. Oke, tiada pilihan kecil, raja memukul kuda, menteri ke H4 dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, sehingga di dalam posisi ini lagi-lagi pengorbanan ini tidak diterima oleh hitam, yaitu dengan gajah mundur ke B6. Dilanjutkan menteri ke G4, lagi-lagi ancaman skakmat, G6. Dan saat ini lagi-lagi yang tak terduga yang dimainkan Ali Reza, ia memilih dengan I6. Inilah yang membuat bagaimana chess.com memilih permainan ini menjadi salah satu partai terbaik. Sebelumnya bahwa kuda ke H6 juga sudah cukup unggul. Kita sebelumnya sudah membahas dengan raja berpindah aktifnya gajah ya. Bagaimana jika raja ke H8 saat ini? Tetap gajah ke G5 teman-teman. F6 maka jelas gajah memukul pion skak. Benteng menerima pion memukul pion. Dan kita lihat, benteng aktif ke depan cukup berbahaya. Benteng memukul pion, maka benteng ke E8 skak. Raja ke G7, benteng ke G8 skak. Raja memukul kuda, maka menteri ke H3 skak. Lihat, menteri menutup dimakan saja. Raja ke G5, menteri ke H4 skak. Raja ke F5, menteri ke F4 skakmat. Luar biasa bagaimana kalkulasi yang dilakukan oleh Ali Reza Firouzja. Untuk itulah kita kembali. Namun di posisi ini ia membuat langkah yang tak terduga, yaitu dengan I6 mendorong pion dan menteri ke F6 saat ini. Ide dari F6 apabila pion memukul pion, maka jelas benteng memukul pion ada discover skak ke depan. Menteri memukul gajah, maka benteng memukul pion skak. Lihat. Pion memukul kembali, sebetulnya kuda juga dapat men-forking, tetapi tentunya langkah mematikan dengan menteri memukul pion skak setelah raja berpindah, menteri ke G7 skakmat. Luar biasa teman-teman, sehingga hitam masih mencoba di dalam posisi ini yaitu dengan menteri ke F6. Dan dilanjutkan pion ke E7 saat ini, mengancam benteng, ancaman promosi ke depan. Benteng ke E8, dan coba teman-teman, lagi-lagi coba Anda tebak apa yang dimainkan Ali Reza yang membuat juga hitam menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu, percaya atau tidak dengan gajah memukul pion lemah F7. Lihat langkah ini, dan ini skak. Apapun opsi dari hitam, ini skakmat teman-teman. Yang pertama, jika raja memukul gajah, maka jelas menteri ke C4 skak. Tiada pilihan menteri menutup,
maka menteri memukul menteri skakmat. Lihat bagaimana kombinasi ini terjadi. Dan jika di dalam posisi ini Raja ke-8, maka gajah akan memukul benteng. Lihat, ini juga tusukan ke depan cukup berbahaya. Kuda ke C6 membuka akses benteng, maka jelas gajah memukul kuda. Kuda ke D6, gajah memukul benteng. Jelas, di sini putih sangat unggul. Oke? Dan jika di dalam posisi ini kita kembali, yaitu dengan menteri memukul gajah, maka jelas kuda ke H6 skak, waktu yang sama mengancam menteri. Raja berpindah, maka di sini tidak langsung memukul menteri. Gajah ke B2 skak sangat kuat. Maka tentunya raja memukul kuda, maka menteri ke H4 skakmat. Luar biasa teman-teman. Untuk itulah dari kombinasi ini kita lihat sehingga dinominasikan bahwa ini salah satu permainan terbaik dari Alireza Firouzja. Dan adapun tingkat akurasinya adalah sebagai berikut. Kita lihat teman-teman, ulasan permainan dari komputer menunjukkan Alireza Firouzja memiliki tingkat akurasi 91,3% dan Mila Djokovic 73,7%. Merupakan sebuah performa yang luar biasa ketika masih tahun 2019 dan saat itu Alireza masih berumur 16 tahun. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.